Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas cara membangun otak kedua. Ini adalah sebuah sistem pribadi buat mengubah semua kebisingan itu jadi wawasan yang benar-benar berguna dan kreatif. Kita semua pernah kan ngalamin ini? Lagi baca artikel keren banget atau dapat ide cemerlang pas lagi mandi? Beberapa hari kemudian idenya hilang gitu aja. Tapi dengerin, ini bukan salah memori kita loh. Masalahnya cuma satu. Kita belum punya sistem yang pas buat nangkep semua itu. Nah, ini dia nih mindset shift yang paling penting. Tujuan kita di sini tuh bukan sekedar jadi kolektor informasi digital, bukan. Tapi kita lagi membangun semacam partner berpikir eksternal yang aktif, sebuah tempat di mana ide-ide kita bisa ketemu, nyambung, berkembang, dan akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Keren kan? Oke, sekarang ayo kita bedah konsepnya lebih dalam. Apa sih sebenarnya otak kedua itu, dan gimana cara kerjanya? Kalau mau pakai istilah teknisnya, ini disebut manajemen pengetahuan pribadi atau PKM. Gampangnya, ini tuh pendekatan yang terstruktur buat ngelola semua info yang kita temuin. Anggap aja ini kayak kerangka kerja buat semua hal yang pengen kita ingat dan pakai nanti. Tapi, jujur aja, ada metafora yang jauh lebih keren dan lebih pas. Otak kedua. Kenapa? Soalnya ini bukan sekedar gudang data. Ini adalah perpanjangan dari pikiran kita sendiri. Bisa diandelin, gampang dicari, dan selalu siap sedia pas kita butuhin. Manfaatnya, wah banyak banget. Pertama, kita nggak perlu lagi maksain otak kita buat ngingat semuanya. Ini jelas banget ngurangin stres. Terus, kita bakal mulai ngelihat koneksi-koneksi yang nggak terduga antar ide. Dan yang paling penting, kita bakal bergeser. Dari yang tadinya cuma konsumen informasi, jadi kreator yang beneran ngasilin sesuatu yang berharga. Sama kayak bangun rumah kan, kita nggak bisa langsung pasang bata. Kita butuh fondasi yang kuat dan cetak biru yang jelas dulu. Satu hal yang super penting buat diingat, nggak ada sistem yang cocok buat semua orang. Sistem terbaik adalah yang terasa alami buat kamu. Kalau sistemnya terlalu ribet, dijamin deh kita bakal males pakainya. Dan ingat, informasi yang nggak bisa ditemuin pas lagi dibutuhin, ya sama aja kayak punya tumpukan sampah digital. Disinilah letak pergeseran besarnya. Kita kan kebiasaan mikir kayak lemari arsip ya. Folder di dalam folder, di dalam folder lagi. Kaku banget, dan ini bikin ide jadi kepisah-pisah. Pendekatan modern itu lebih kayak jaring pengetahuan. Pakai link, pakai tag, jadi semua ide bisa nyambung secara organik. Persis kayak cara otak kita kerja. Oke, cetak birunya udah ada. Sekarang gimana cara bangunnya? Yuk kita masuk langkah-langkah praktisnya. Alur kerjanya bisa kita sederhanain jadi 4 langkah, panggil aja CODE. Pertama, capture. Tangkap aja semua ide yang menurutmu menarik, jangan disaring dulu. Kedua, organize. Susun informasinya biar gampang dicari lagi, misalnya pakai metode PARA. Ketiga, distill. Saring tiap catatan, ambil intisarinya aja. Dan yang terakhir, yang paling penting, express. Pakai semua itu buat bikin sesuatu. Ingat ya, tujuannya itu berkarya, bukan cuma jadi kolektor informasi. Tentu aja, buat ngejalanin semua ini, kita butuh alatnya kan? Yuk kita lihat beberapa pilihan populer yang bisa ngebantu. Pilihannya tuh banyak banget, serius. Misalnya Obsidian, ini cocok banget buat yang suka ngutak-ngatik dan ngebangun jaring pengetahuan tadi. Terus ada Notion, wah ini jagoannya buat kerja tim dan ngatur proyek. Kalau Evernote, ini masih jadi andalan banget buat mindahin catatan kertas ke digital. Kuncinya apa? Mulai dari yang simple aja. Pilih alat yang ngelayanin kamu, jangan kebalik, kamu yang jadi budak alatnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin mindset shift yang paling krusial dari semuanya. Poin utamanya tuh ini, jangan biarin sistem yang udah kita bangun jadi kayak museum digital. Tahu kan, tempat informasi cuma dikumpulin, diliatin sesekali, terus dilupain. Bukan, jadikan ini sebuah bengkel, tempat kerja yang aktif, tempat kita ngutak-atik ide, ngerangkai argumen, ngerancang proyek. Ini adalah alat untuk dipakai, bukan koleksi untuk dipajang. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Setiap langkah yang tadi kita bahas, capture, organize, distill, semuanya itu ngarah ke satu tujuan akhir, mengubah informasi pasif jadi aksi dan karya yang nyata. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi untuk apa otak kedua ini bakal kamu pakai. Kerangkanya udah ada di tanganmu. Sekarang giliran kamu buat mulai membangun sesuatu yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak.